hari ini kita akan mencoba, saudara, untuk melihat betul apa itu melayani Tuhan. On fire, supaya kita menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 adalah tema kita. Apa itu melayani Tuhan? Saudara, saya harap saudara tidak terkejut kalau hari ini saudara kan tahu dari firman Tuhan, ternyata kata melayani Tuhan yang sekian ratus tahun dipakai oleh gereja, ternyata itu kalimat atau konsep yang salah. Saya nggak usah bukakan ayatnya, semua kita pasti tahu. Tolong teruskan kalimat firman ini. Dan ini Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Anak manusia datang. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus. Dia berfirman. Ada 3 kali dalam 4 Injil itu disebutkan. Yesus berkata 3 kali dalam 4 Injil itu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pertanyaannya, dengar baik-baik. Berarti sejak awal Tuhan Yesus minta dilayani atau tidak? Kalau kita tahu tidak suka dilayani, ngapain kita sibuk melayani dia? Saudara, ayat yang begitu jelas, sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Kenapa kesalahan kita sampai ratusan tahun tidak berubah jadi benar? Hari ini kita harus sadar, ternyata konsep melayani Tuhan itu bukan melayani Yesus sendiri, dan bukan melayani pekerjaannya. Maaf ya, saya percaya para senior akan syok mendengar ini. Tolong saudara-saudara jangan kaget dulu, dan jangan berkata saya sesat. Dengarkan sampai selesai pengajaran ini, baru saudara berkesimpulan. Ini yang menyebabkan kenapa gereja jadi vakum. Ini yang menyebabkan kenapa gereja jadi stagnan, kata stagnan, mandek, tidak berkembang, tidak bertumbuh. Mengapa gereja jadi membosankan? Karena konsep melayani Tuhan itu hanya di seputar gereja dan kebaktian saja. Saya mau tunjukkan sekarang, gak usah buka ayatnya, semua kita tahu. Satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab, cuma 1, dalam 1 pasal saja. Saya tanya nanti saudara pasti bisa jawab. Satu-satunya tulisan di seluruh kitab suci kita yang mengatakan kapan, bila mana, bagaimana seluruh isi surga itu bersorak-sorak dan bergembira. Siapa bisa jawab? Saya kasih permen 1 kilo tapi bayar sendiri. Kapan? Satu-satunya catatan di Alkitab yang mengatakan seluruh isi surga bersorak-sorai, bergembira. Kapan? Ketika ada 1 orang berdosa diselamatkan. Di pasal mana itu? Lukas 15. Saudara dengarkan. Kalau kita melihat Lukas 15 seluruhnya, malam pertama, hari pertama kita belajar, masih ingat Yohanes 13 ayat 16. Kalau ada di antara saudara yang belum hafal Yohanes 3:16, pasti saudara belum Kristen. Kenapa belum Kristen? Karena dari ayat itu kita kenal siapa Yesus. Nah, Yohanes 3:16, kalau cuma sepotong ayat itu saja, maka dunia tidak akan mengerti apa itu kasih Bapa. Lukas 15 adalah penjabaran, penjelasan, keterangan yang sangat rinci tentang Yohanes 3 ayat 16. Saya ulangi, Lukas 15 itu adalah penjelasan mutlak, keterangan yang sangat jelas, penjabaran yang sangat indah dari Yohanes 3 ayat 16. Ada berapa perumpamaan, ada berapa kisah yang Yesus ajarkan di situ? Ayo, ada berapa cepat? 3. Tentang apa saja?
domba yang hilang, kedua tentang uang yang hilang, ketiga tentang anak yang hilang. Lihat, semuanya happy ending karena yang hilang ketemu semuanya. Itu sebabnya ada sukacita besar di surga. Nah, ketika gereja mengalami kevakuman, mengalami stagnasi, mandek, gereja mengalami kebosanan dalam pelayanannya, penyebabnya cuma satu. Semua hal yang membosankan, semua hal yang mandek, itu artinya tidak ada sukacita dan tidak ada hal yang baru. Dan karena Alkitab mengatakan satu-satunya yang membuat surga bisa bersukacita hanya kalau ada satu orang berdosa bertobat. Berarti untuk membuat gereja bisa on fire, membuat gereja nggak stagnan lagi, tapi maju dan bergerak, maka gereja harus banyak membawa orang berdosa kepada Yesus. Tapi saya mau tanya kepada saudara, jujur, ternyata gereja milih orang-orang berdosa. Kaget mungkin dengar ini. Dengar, gereja ternyata milih. Kalau dosanya begini, oke lah. Tapi kalau dosanya menjijikkan, janganlah, jangan. Saudara, saya diundang kebaktian Natal di salah satu gereja di kota Bandung. Itu Natal khusus untuk anak-anak muda. Lalu ketua panitia itu memberitahu saya, nanti ada satu adegan, ada acara yang spontan. Mereka berkata, Bapak jangan terkejut. Lalu diceritakan, adegannya begini. Oh ya, saya tahu. Saudara, itu kebaktian Natal, gereja itu penuh, betul-betul penuh. Di tengah-tengah pujian, masuk seseorang dari pintu depan, lari dengan pakaian yang kotor, rambut yang gak tahu dikasih apa itu. Orang gila masuk, lompat-lompat, ngomong sendiri, tepuk-tepuk tangan. Langsung orang itu duduk di bangku paling depan. Ribut dia. Maaf, beberapa majelis langsung lari, tangkap orang itu, mau dibawa keluar. Orang ini meronta. Dia bilang, saya mau di sini. Kenapa saya tidak boleh? Saudara, karena ribut terus, maka pemimpin pujian yang memberitahu, ternyata itu cuma rekayasa. Jadi yang jadi orang gila itu juga salah satu jemaat orang muda itu sendiri, pakai pakaian gembel seperti itu. Saudara, itu kira-kira sampai 4 atau 5 bulan urusannya nggak selesai karena majelisnya tersinggung. Aduh, saudara, sampai ribut besar, majelisnya marah. Kenapa kami nggak diberitahu? Loh, ya lain ceritanya kalau diberitahu. Lalu apa kesimpulan kita mendengar kisah itu? Siapa bisa jawab? Ternyata gereja pilih-pilih orang berdosa. Jawab iya atau tidak? Saya tahu, maafnya jangan tersinggung. Ketika tadi Yoel bersaksi, saya merasa ada roh Farisi di sini. Enak mendengar hal itu. Dalam nama Yesus, yang punya roh Farisi, bertobat engkau. Jangan pilih-pilih orang berdosa. Roh itu kuat saya rasakan di antara saudara hari ini. Dengar orang-orang Kristen, melayani Tuhan ternyata bukan di gereja. Karena Yesus tidak pernah mau dilayani. Dia datang untuk melayani. Maka kalau kita mau berkata melayani Tuhan, berarti harus ikut di mana dia ada. Hari pertama kita belajar, saudara, bongkar 4 Injil hari ini. Ya, pulang dari kebaktian ini saudara bongkar 4 Injil. Lalu keluarkan semua ayat yang menuliskan Yesus ada di sinagog dan ada di bait suci. Ya, keluarkan itu.
Hari ini kita akan mencoba, saudara, untuk melihat betul apa itu melayani Tuhan. On fire.